Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga. Sebelumnya, dari pelajaran ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama mengenai unsur-unsur segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, keliling segitiga, dan luas segitiga. Mari kita mulai pelajarannya. Sebelumnya, kita akan mengenal bagaimana segitiga itu terbentuk. Misalkan diberikan 3 buah titik A, B, dan C yang tidak segaris. Kemudian 3 titik itu dihubungkan. Bangun yang terbentuk merupakan segitiga. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik tidak segaris, atau bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus. Selanjutnya mengenai unsur-unsur pada segitiga. Unsur-unsur pada segitiga yaitu ada sisi dan sudut. Mana saja yang merupakan sisi? Sisi ada 3, yaitu yang pertama sisi AB, BC, dan AC. Kemudian sudutnya ada sudut A atau sudut alfa. Kemudian ada sudut B atau sudut beta. Kemudian ada lagi sudut C, yaitu sudut gamma. Selanjutnya coba anak-anak lihat segitiga ABC. Di situ ada sisi BC yang berhadapan dengan sudut A, ditulis A. Kemudian sisi AC yang berhadapan dengan sudut B, ditulis B. Dan yang terakhir sisi AB yang berhadapan dengan sudut C, ditulis dengan C. Itu mengenai unsur-unsur pada segitiga. Selanjutnya mengenai jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu dapat dilihat dari yang pertama ditinjau dari besar sudut-sudutnya, kemudian ditinjau dari panjang sisi-sisinya, kemudian yang ketiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Itu merupakan jenis-jenis segitiga. Baik, sekarang kita lihat ditinjau dari sudut-sudutnya. Segitiga itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat atau tumpul. Itu anak-anak bisa lihat di gambarnya. Itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Ya, tadi mengenai ditinjau dari besar sudutnya. Sekarang kita pelajari ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Itu dibedakan menjadi 3 juga. Itu yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ya, yang ketiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya. Itu segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama segitiga sama kaki. Itu ada segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki. Kemudian yang kedua segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan besar tiap sudutnya 60 derajat. Yang ketiga ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sembarang, segitiga lancip sembarang, dan segitiga tumpul sembarang. Itu mengenai jenis-jenis segitiga. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga itu ada apa saja? Yang pertama segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, hampir sama dengan jenis-jenisnya ya. Ya, sekarang kita lihat segitiga siku-siku itu segitiga yang seperti apa? Segitiga siku-siku itu memiliki 2 sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku. Sisi mana saja? Yaitu sisi AC
dan AB. Kemudian sudut siku-sikunya di mana? Yaitu di sudut A. Sekarang mengenai segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu segitiga yang bagaimana? Yaitu segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC dan sama dengan CA. Kemudian tiga sudut yang sama besar, yaitu besarnya 60 derajat. Itu ada di sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, memiliki tiga sumbu simetri. Yang ketiga, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki kedua sisi yang sama, yaitu sisi AC dan sisi BC, itu sama panjangnya. Kemudian kedua sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian memiliki satu sumbu simetri, yaitu CD. Selanjutnya mengenai sudut, itu ada jumlah sudut-sudut segitiga itu membentuk sudut lurus. Ketiga sudut-sudut dalam segitiga itu akan membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Tuh anak-anak lihat dalam gambarnya, sudut A ditambah sudut C ditambah sudut B itu jumlahnya 180 derajat. 180 derajat itu disebut sudut lurus. Kemudian sudut luar dan sudut dalam pada segitiga itu saling berhubungan. Bagaimana hubungannya? Kita lihat pada gambarnya. Yang pertama kita lihat sudut A1 ditambah sudut A2 itu sama dengan 180. Kemudian sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurang sudut A1. Kemudian sudut A2 itu sama dengan sudut B1 ditambah sudut C1. Sudut B2 sama dengan sudut A1 ditambah sudut C1. Sudut C2 sama dengan sudut B1 ditambah sudut A1. Sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang lainnya. Ya, sekarang kita masuk ke keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Keliling segitiga itu rumusnya segitiga ABC sama dengan sisi AB ditambah sisi BC dan sisi AC. Bisa juga sisi C ditambah sisi A ditambah sisi B, atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sekali lagi, keliling segitiga itu jumlah dari ketiga sisi segitiga. Kita lanjutkan mengenai luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu anak-anak lihat di gambarnya ya. Untuk mempermudah kita mencari yang mana alasnya, yang mana tingginya, kita lihat di gambar yang pertama. Itu AB merupakan alasnya atau A. Kemudian sisi CD itu tingginya atau T. Gambar yang kedua itu sisi AB sebagai alas, kemudian CD sebagai tinggi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah gambar segitiga. Kita diminta untuk menentukan keliling dan luasnya. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui sisi AB itu sebagai alas atau A, yaitu 15 cm. Kemudian CD itu sebagai tinggi. Tingginya berapa? 8 cm. Sisi
BC, yaitu 17 cm. Ada sisi CA, panjangnya 14 cm. Yang ditanya apa? Keliling dan luas. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, keliling. Itu rumusnya jumlah panjang sisi-sisinya. Ada sisi AB ditambah sisi BC dan ditambah sisi CA. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Sisi AB itu 15, sisi BC itu 17, dan sisi CA itu 14. Kemudian kita tambahkan dan kita temukan berapa besar kelilingnya, yaitu 46 cm. Yang kedua, luasnya berapa? Luas segitiga itu rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di atas tadi sudah diketahui, sudah ditulis. Alasnya itu 15 dan tingginya 8. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus setengah kali 15 kali 8. Berapa hasilnya? Yaitu 60 cm persegi. Itu tadi cara mencari keliling segitiga dan luas segitiga. Sekarang untuk latihan, anak-anak kerjakan soal berikut. Dikumpulkan minggu depan ya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bu Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat.